Sebuah mobil listrik Hyundai Kona Elektrik dilaporkan terbakar di Jalan Maijen Sungkono, Desa Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Ini tepatnya di Jawa Timur. Dan kebakaran ini dipicu karena untuk mobil ini sebenarnya kemungkinan ada kelalaian atau pernah gasruk, cuman nggak ngeh. Tapi nanti kita tunggu investigasinya dulu dari si Hyundai Kona-nya. Nah, ini benar-benar harus diperhatiin, apalagi pakai mobil EV yang pendinginannya itu dia pakai coolant atau pakai AC. Nah, itu yang sangat penting banget, jangan sampai ada kayak bocor selang habis ngegasruk, selangnya bocor buat pendingin si baterainya itu. Kalau misal selangnya bocor yang buat dinginin si baterai, nah nanti baterainya akan cepet overheat dan mengalami. Balik lagi di channel Domo Hybrid EV. Di video kali ini kita akan bahas mobil listrik Hyundai hangus terbakar dikarenakan overheat. Nah, dikutip dari berita1.com. Sebuah mobil listrik Hyundai Kona Elektrik dilaporkan terbakar di Jalan Maijen Sungkono, Desa Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Ini tepatnya di Jawa Timur. Dan kebakaran ini dipicu karena sistem baterai dari kendaraan yang mengalami peningkatan suhu hingga melampaui batas aman, atau biasa kita bilang overheat. Nah, menurut keterangan dari bapak yang mengendarain itu, mobil waktu jalan ketika lagi dikendarain tiba-tiba sinyal baterainya dia lowbat. Setelah waktu 10 menit mobil terdeteksi indikator overheat. Kemudian mobil tersebut mengalami overheat seketika, keluar percikan api dan api langsung membesar. Pemilik kendaraan sempat berupaya untuk memadamkan, tapi dia pakai APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, upaya tersebut tidak berhasil sehingga laporan diteruskan ke petugas pemadam kebakaran. Nah, kendaraan juga mengalami kerusakan parah hingga hangus terbakar. Hampir 100% terbakar, dan pihak berwenang atau dari Hyundai-nya lagi menyelidiki atau investigasi untuk mengetahui kerusakannya itu dikarenakan kelalaian karena pengemudi atau emang dari si mobilnya. Nah, kurang lebih beritanya seperti itu, dan kita tunggu aja hasil investigasinya nanti yang keluar kayak gimana. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan kenapa mobil ini bisa terbakar. Dan kalau dari cerita yang di atas tadi, karena baterainya itu lowbat, ternyata mobilnya tiba-tiba overheat dan mengeluarkan percikan api. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kalau untuk Hyundai Kona, dia itu Kona elektrik, mobil bukan mobil Cina ya, ini mobil Korea. Nah, kalau yang generasi baru mungkin dia udah menggunakan baterai lithium ion atau NCM, nickel combat. Nah, sedangkan di kapasitasnya sendiri itu kurang lebih di 48,9 kWh. Kalau kita bicara baterai li-ion ini, kalau kita lihat sih kelebihannya lumayan banyak ya. Dari energinya dia bisa menyimpan energi yang sangat banyak, terus jarak tempuhnya yang panjang, kapasitas juga gede. Nah, untuk jarak tempuh sendiri, mobil ini tuh bisa sampai di 400 sampai 500 km untuk sekali casnya. Dan untuk baterai ini, baterai yang di Kona ini dia performanya tinggi, terus fast charging juga bisa sampai di 100 kW. Kalau untuk mobilnya sendiri sebenarnya lumayan, kalau menurutku sih lumayan bagus, cuman kalau menurut ini baterainya masih menggunakan yang lithium. Nah, sedangkan lithium itu performanya dia stabil kalau misal suhunya dia dingin atau suhunya nggak terlalu panas. Baterainya sih sebenarnya kalau menurutku bagus dia. Baterainya di setiap selnya itu dia bisa menerima di 3,2 volt, tapi dia bisa menyimpan mAh yang sangat besar. Nah, baterai ini energinya dia bisa nyimpannya itu padat, dan kalau misal dia kena panas ini sangat sensitif sekali. Nah, butuh sistem cooling yang bagus untuk biar kerja si baterainya ini dia lebih bagus. Tadi itu kelebihan di baterai mobil ini. Nah, sedangkan untuk kekurangannya tuh sebenarnya kalau menurutku lebih sensitif panas. Kalau lithium itu baterainya dia nggak boleh panas, minimal atau maksimalnya lah, anggap aja maksimalnya itu suhunya nggak boleh di atas 50 derajat. Nah, kalau misal di atas itu baterai dia udah mulai overheat, apa yang terjadi jika suhu udah di maksimal di 50 derajat?
derajat Celcius, tapi kita tetap jalan. Nah, itu yang terjadi nanti takutnya si cooling ini dia kurang efisien untuk mendinginkan si baterainya. Nah, apalagi kalau misal mobil ini pernah gasruk atau kebentur bawahnya, nah itu takutnya di coolingnya dia ada yang bocor, cuman orangnya nggak ngeh. Nah, ini yang bikin pemicu baterainya lowbat cepet, karena kalau misal baterainya dia udah overheat, pasti kapasitasnya dia akan cepet mengalami penurunan. Nah, sedangkan kalau misal udah cepet mengalami penurunan ini, pasti efeknya ya satu, pasti akan terjadi konslet di area baterai. Dan kalau misal amit-amit nih baterainya udah mengalami konslet, mobilnya dia udah ngalamin percikan api, kita punya waktu 5-10 detik untuk kabur dari mobilnya. Kalau misal enggak, ya kalian mungkin udah beberapa kali lihat video mobil EV yang tiba-tiba terbakar, belum ada 5 detik tiba-tiba langsung boom gitu. Nah, kalau misal baterainya udah mengalami masalah, kalau untuk baterai yang lithium ini sebenarnya masih belum sempurna. Kalau misal maksudnya gini, kalau misal belum sempurna itu baterainya sebenarnya bagus, tapi dia tidak tahan panas. Sedangkan kalau misal menurutku baterai yang paling sempurna itu di LFP atau LiFePO 4 yang dipakai di mobil-mobil EV sekarang, dia udah nggak bisa terbakar karena ada beberapa dari pabrik juga dia udah uji tes, ada yang ditusuk paku beberapa kali sampai jebol, itu mentok-mentoknya ngebul putih aja, nggak sampai meledak. Terus dicek di voltasenya kadang masih ada yang masih bagus. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk mobil ini sebenarnya kemungkinan ada kelalaian atau pernah gasruk cuman nggak ngeh, tapi nanti kita tunggu investigasinya dulu dari si Hyundai Kona-nya. Nah, dan di sini saya akan ngasih tips biar mobil EV kalian awet. Ini untuk semua mobil EV ya. Yang penting yang pertama itu jaga level baterai, ini paling penting. Maksudnya itu kalian jaga SOC baterainya, karena SOC ini sangat menentukan buat jangka panjang si baterainya. Contoh, kalian harus charger minimal di 20% sampai 80%. Boleh kalian pakai charger atau boleh kalian isi sampai 100%, itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena pabrik juga bikin baterai sampai 100% juga pasti ada maksudnya. Tapi kalau kalian keseringan di 100%, apalagi kalian sering melakukan fast charging, itu akan mempengaruhi usia si baterainya. Dan yang kedua, jangan sering-sering melakukan fast charging. Kalau misal fast charging mungkin boleh kalian lakukan kalau misal mau perjalanan jauh atau lagi dari luar kota pengen balik ke kota kalian, nah itu boleh melakukan fast charging biar cepet di jalan. Tapi kalau misal mobilnya dipakai harian, mobil yang dipakai harian itu contoh kalian berangkat ke kantor jaraknya cuma di 20 kilo, nggak sampai 50 kilo. Kalau aku sih mending saranin pakai cesan yang AC aja, jangan yang DC. Karena kalau misal kalian pakai AC, ini kan arusnya dia kecil. Sedangkan baterai kalau misal terlalu panas juga untuk jangka panjangnya nanti bisa berkurang. Jadi si umur baterainya ini cepat rusak, cepat habis lah umurnya. Tapi kalau kalian pakai fast charging, baterai akan cepat panas. Nah, ini yang bikin degradasi baterainya lebih cepat dari estimasi bengkel resminya. Yang ketiga, kalau misal mobilnya udah muncul software baru atau waktunya update, langsung aja di-update, jangan tunggu lama-lama. Karena kalau misal kalian nggak update, ini nanti akan bikin error si mobilnya. Karena gini, apalagi mobil-mobil yang baru-baru masuk ke Indonesia, brand baru yang baru masuk ke Indonesia, biasanya itu butuh waktu riset 5 tahun baru bisa menentukan cuaca di Indonesia itu kayak gimana. Contoh, mobil yang di Malaysia itu datanya nggak cocok sama mobil yang di Indonesia. Kenapa? Karena dari suhu lembab, terus kalau di Indonesia kan kadang akhir-akhir ini hujan, akhir-akhir ini panas terus, nggak jelas itu cuacanya. Nah, ini yang bikin si baterainya ini cepat mengalami kerusakan. Jadi software itu sangat penting buat mobil EV atau mobil listrik kalian. Kalau softwarenya kalian udah update-nya rutin, setiap muncul update software kalian update, nah itu berarti dari bengkel resminya itu dia udah mulai tahu nih data di Indonesia seperti apa, yang bagusnya kayak gimana. Nah, yang terakhir ada perawatan. Nah, perawatan ini sangat penting banget. Biasanya kalau untuk mobil EV itu dia ada coolant inverter. Nah, biasanya ada coolant inverter, terus coolant yang ke baterai. Nah, biasanya ini ada coolant atau AC. Nah, pergantian oli kompresor AC, ganti minyak rem, filter AC. Nah, ini yang paling penting banget. Dan ada satu lagi di reducer
gear, jadi oli gardan. Nah, biasanya paling gampangnya bilangnya oli gardan. Nah, ini juga perlu pergantian. Kalau untuk oli gardannya atau oli reducer gear ini dia nggak terlalu banyak kok, paling mentok-mentok di 1,5 liter. Ini benar-benar harus diperhatiin, apalagi pakai mobil EV yang pendinginannya itu dia pakai coolant atau pakai AC. Nah, itu yang sangat penting banget, jangan sampai ada kayak bocor selang habis ngegasruk, selangnya bocor buat pendingin si baterainya itu. Kalau misal selangnya bocor yang buat dinginin si baterai, nah nanti baterainya akan cepet overheat dan mengalami penurunan kualitas baterainya, dan takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya sih, kalau misal kalian beli mobil listrik, ya kalian harus lebih perhatian ke mobilnya. Anggap aja ini istri yang kedua kalian. Nah, jadi kalian harus rawat mobilnya, dari perawatan rutin kayak servis rem dan lain-lain, terus sering ngecas di 20 sampai di 80 aja kalau misal mobilnya nggak dipakai jauh, terus jangan sering-sering dicas fast charging. Nah, mungkin itu aja biar kalian ada penambah wawasan kalau misal kalian pemakai atau ingin beli mobil listrik. Nah, menurut kalian gimana? Sependapat atau ada pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar. Sekian informasi dari saya, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar kalian nggak ketinggalan berita otomotif lainnya. Sampai dijumpa di video selanjutnya.